Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya Rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan mereka mengikuti sama-sama. Dan mereka mengikuti apa yang setan itu bacakan atas kerajaan Nabi Sulaiman, dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman, akan tetapi setan itu mereka kafir, mereka mengajarkan pada para manusia itu sihir, dan apa yang diturunkan atas kedua malaikat di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan pada seorang pun sehingga keduanya berkata, sesungguhnya hanyalah kami fitnah, maka janganlah engkau kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang mereka memisahkan dengannya antara seseorang dan pasangannya, dan tidaklah mereka orang-orang yang memudaratkan dengannya pada seorang pun kecuali dengan seizin Allah. Mereka mempelajari apa yang dia memudaratkan mereka, dan tidaklah dia memberi manfaat pada mereka. Dan benar-benar mereka mengetahui, sungguh barang siapa yang dia membelinya, tidak ada baginya di akhirat dari bagian, dan sungguh alangkah buruknya apa yang mereka menjual dengannya diri mereka, jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khairun law ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Wah, Dan jikalau annahum sesungguhnya mereka amanu mereka beriman, wah, dan mereka bertakwa. La pendek, sungguh, masubatun, pahala, min, dari inilah sisi Allah, khair, lebih baik, jikalau kanu mereka adalah ya'lamun, mereka mengetahui. Lagi, wah,
Dan lau Kalau annahum sesungguhnya mereka amanu mereka beriman wa dan taqau mereka bertakwa. Pendek sungguh masubatun pahala min dari indillah sisi sisi Allah Allah khair lebih lebih baik baik lau jikalau jikalau kanu mereka mereka adalah adalah ya'lamun mereka mengetahui sama-sama dan jikalau dan kalau sesungguhnya mereka beriman dan mereka bertakwa sungguh pahala dari sisi Allah lebih baik jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Dari belakang ya'lamun mereka mengetahui kanu mereka adalah lau jikalau khair lebih baik min indillah dari sisi Allah lama subatun sungguh pahala wattaqau dan mereka bertakwa amanu mereka beriman innahum sesungguhnya mereka lau dan jikalau sama-sama dan jikalau sesungguhnya mereka beriman mereka bertakwa sungguh pahala dari sisi Allah lebih baik jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Ya ayyuha Wahai alladzina orang yang amanu mereka mereka beriman la taqulu ra'ina janganlah kalian mengatakan ra'ina faqulu zurna dan katakanlah oleh kalian zurna isma'u dengarkanlah oleh kalian bagi al-kafirin orang-orang yang kafir itu azabun siksa alim yang pedih. Lagi ya ayyuha alladzina orang-orang amanu mereka beriman taqulu ra'ina janganlah kalian mengatakan ra'ina dan zurna katakanlah oleh kalian zurna dan kamu dengarkanlah oleh kalian dan bagi al-kafirin orang-orang yang kafir itu azabun siksa alim yang pedih. Sama-sama wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan rohina dan katakanlah oleh kalian zurna dan dengarkanlah oleh kalian dan bagi orang-orang yang kafir siksa yang pedih. Dari belakang alim yang pedih azab siksa al-kafirin orang-orang yang kafir li bagi wah dan ma'u dengarkanlah oleh kalian wah dan ulung durna dan katakanlah oleh kalian unzurna la taqulu ra'ina janganlah kalian mengatakan ra'ina amanu mereka beriman alladzina orang-orang yang ya ayyuha wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman janganlah kalian mengatakan rohina katakanlah oleh kalian dengarkanlah oleh kalian bagi orang-orang yang kafir itu yang pedih
Dibaca dari awal. Dan jikalau sesungguhnya mereka. Sama-sama. Dan Jikalau sesungguhnya mereka beriman dan mereka bertakwa, tunggu pahala dari sisi Allah lebih baik kalau mereka adalah mereka mengetahui. Wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian mengatakan rohina dan katakanlah oleh kalian udhuna dan dengarkanlah oleh kalian, dan bagi orang-orang yang kafir itu siksa yang pedih. Berikutnya, ma. Ayam. Oh tidak. Tidak. Mayawadu tidak senang. Mayawadu tidak senang. Alladzina Orang kafaru mereka kafir. Ahlul kitab. dari Ahli kitab. Wah. dan Tidak pula. Al musyrikin. tidak pula Orang-orang yang musyrik orang itu. yang musyrik Sekiranya. Yunazzala. Diturunkan alaikum. Atas Kalian. Khair. dari Kebaikan. Min Rabbikum. Allah. dan Dan Allah yahtasu. Dia mengkhususkan di rahmatihi dengan rahmatnya pada siapa yang yasha dia kehendaki. Allah dan Allah itu mempunyai al-fadli karunia al-azim yang besar. Lagi mayawadu tidak senang alladzina orang yang kafaru mereka kafir min ahlil kitab dari ahli kitab walal musyrikin dan tidak tidak pula pula orang-orang yang musyrik itu sekiranya yunazzala diturunkan alaikum atas kalian khair dari kebaikan kebaikan Rabbikum Tuhan dari Allah Tuhan kalian Allah Dia mengkhususkan di rahmatihi dengan rahmatnya man pada siapa yang yasha'u Dia kehendaki wallahu dan Allah mempunyai al-fadli karunia al-azim yang besar. Monggo sama-sama tidak senang. Tidak senang orang-orang mereka kafir dari ahli kitab dan tidak pula orang-orang yang musyrik itu kiranya atas karunia kalian dari kebaikan dari Tuhan Dia mengkhususkan dengan rahmatnya pada siapa yang dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dari belakang sudah? belum. Al-azim yang besar al-fadli karunia mempunyai wallah dan Allah yasha'u dia kehendaki man siapa yang pada siapa yang rahmatihi dengan rahmatnya yahtasu dia mengkhususkan wallah dan Allah Rabbikum Tuhan kalian min dari khair kebaikan kebaikan min
dari Assalamualaikum. atas kalian Atas kalian. Yunazzala. diturunkan Diturunkan an. sekiranya Walal musyrikina. dan tidak pula orang yang musyrik itu yang musyrik itu Min ahlil kitab. dari ahli kitab dari ahli kitab kafaru Kafaru. mereka kafir orang-orang yang Apa mereka kafir. kafir Alladzina. mereka orang yang orang yang Mayawatu. tidak senang senang Sama-sama tidak senang. tidak senang orang-orang yang orang yang kafir dari dan mereka ahli kafir kitab dari dan ahli tidak kitab pula tidak orang-orang orang pula yang musyrik itu orang-orang yang musyrik sekiranya diturunkan atas kalian dari kebaikan dari Tuhan kebaikan kalian. dari Dan Tuhan Allah kalian dia Allah dia mengkhususkan dengan rahmatnya pada siapa yang dia dan kehendaki Allah dan Allah mempunyai mempunyai karunia karunia yang yang besar. besar. Itu sudah selesai 103. Ada pertanyaan? Itu Ustadz, Ya. yang ayat 103 khairun itu lebih baik. Terus Oh ya. yang 105 khairun itu kebaikan. Untuk membedakannya gimana Ustadz? Dari konteksnya ya. Oh Itu. gitu ya. Ya, biasanya ada perbandingan. Kali ini perbandingannya tersirat gitu ya. Kadang perbandingannya jelas. Khairun min, ada min. As-sholatu khairun minan naum. Ya. Oh Min iya, itu iya. hanya daripada. Kalau tersurat jelas ya, ada perbandingan. Kalau ini ada perbandingan sebetulnya, tapi tersirat. Oh iya. Makasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Satu Ustadz, Ya, Yunazala tadi apa Ustadz terjemahannya? diturunkan. Yunazzala. Yunazala, Ya. bukan dia menurunkan Ustadz ya? Kalau menurunkan Yunazzila. Oh Yunazila. Yuzi, aktif. Kalau za, pasif. Oh iya iya iya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi, Salah sama-sama. saya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan jikalau sesungguhnya mereka beriman Dan mereka bertakwa sungguh sungguh pahala pahala dari sisi Allah lebih baik sekiranya kalau mereka adalah mereka mengetahui. wahai Orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian kalian mengatakan mengatakan ro'i. hina, Katakanlah oleh dari kalian undurna. undurna Dengarkanlah oleh kalian bagi bagi orang orang yang kafir itu siksa yang pedih. tidak senang orang-orang yang mereka kafir dari ahli kitab dan tidak pula orang-orang yang musyrik itu sekiranya diturunkan atas kalian dari kebaikan dari Tuhan kalian dan Allah Dia mengkhususkan dengan rahmatnya pada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berikutnya, Ro'ina sama undurna itu dibaca ya ro'ina undurna gitu Ustaz. ya, soalnya itu artinya sama, cuma beda, kedudukannya beda, tapi artinya sama. Nanti kalau perhatikan
diartikan semua malah jadi aneh, gitu ya. Kalian jangan katakan pandanglah kami, tapi katakanlah pandanglah kami. Jadi nanti kalau diartikan malah bingung ya. Oh iya ya. Gitu. Artinya apa Ustadz? Artinya sama, pandanglah kami. Oh pandanglah kami. Pandanglah Ya, kami, ya. perhatikanlah kami. Perhatikanlah kami. Ya, Oh iya nadoro ya. ya. Nanti kalau jangan katakan pandanglah kami, tapi katakanlah pandangan kami, kan jadi bingung. Ya, enggak Iya, bingung. iya. Ya. Kita artikan kafirin orang-orang kafir. Orang-orang yang Kalau satu kafir. kafir, perempuan kafirah. Kafirah. Al musyrikin orang-orang musyrik. Kalau satu musyrik, Musyrik. perempuan musyrikah. Musyrikah. Kosakata baru masubah Pahala. yakhtasu Dia mengkhususkan. undurna tidak ada artinya. Masubatun Pahala. yakhtasu. Nah, Dia Oh mengkhususkan. ya, cuma 2 kosakata baru. Berarti ini kosakata barunya sudah mau habis ya. gitu ya. Ya, mau habis, siap-siap bisa menerjemahkan Al-Quran. Siap-siap. Amin. Ini membentuk kata kerja lampau masih tetap ya. Iya. Awalan dibuang, akhiran dibuang, sisanya di fathah. Harokati fathah. Ya, gitu ya. Kemarin sudah. Nah, sekarang perbandingan pelakunya. Antara kata kerja bentuk. Kemarin sudah ya. Perbandingan. Oh, Sudah. langsung aja. Kalau Ya. gitu langsung aja ya. Dakhola. Dia Dia telah masuk. telah masuk. Dakholu. Mereka Mereka telah Telah masuk. masuk. Dakholta. Kamu Kamu telah telah masuk. masuk. dakholtum. Kalian Kalian telah telah masuk. masuk. Dakholtu. Saya telah masuk. Masuk. Dakholna. Kami Kami telah telah masuk. Masuk. Lagi. Dakhola. Dia Dia telah masuk. Dakholu. Mereka telah masuk. telah masuk. Dakholta. Kamu telah masuk. masuk. Dakholtum. Kalian Kalian telah telah masuk. Dakholtu. Saya telah telah masuk. masuk. Dakholna. Kami. Telah masuk. Sekali lagi. Dakhola. Dia Dia. telah Dakholu. Mereka telah masuk. masuk. Dakholta. Kamu telah telah masuk. masuk. Dakholtum. Kalian telah masuk. Dakholtu. Saya Saya telah masuk. Dakholna. Kami Kami telah. Telah masuk. Ya. Dia telah masuk. Dahola. Dakhola. Mereka telah masuk. Dahulu. Dakholu. Dakholu. Saya telah masuk. Dahulu. Tuh. Kami. Dahulu. Nah, kamu. Dahulu. Kalian. Dahulu. Tum. Lagi. Dia telah masuk. Dahulu. Mereka telah masuk. Dahulu. Saya telah masuk. Dahulu. Tuh. Kami. Dahulu. Kamu. Dahulu. Kalian. Dahulu. Dakhultum. Sekali lagi. Dia telah masuk. Mereka. Dahulu. Saya. Dahulu. Tuh. Kami. Dahulu. Kamu. Dahulu. Kalian. Dahulu. Kalau asli, belakangnya asli, pelakunya siapa? Dia. Iya. Wawu alif. Mereka. Mereka. Akhiran ta. Kamu. Kamu. Tum. Kalian. Tu. Saya. Nah. Kami. Kami. Kalau asli, pelakunya siapa? Dia. Ya. Wawu alif. Mereka. Akhiran ta. Kamu. Tum. Kalian. Tu. Saya. Nah. Kami. Sekali lagi. Kalau asli, pelakunya siapa? Dia. Wawu alif. Mereka. Akhiran ta.
Kamu. Kamu. tum, Kalian. tu, Saya. kami. 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 Kalau Kami. pelakunya dia, Sekolah. Sekolah. kalau Asli. dia masuk Asli. 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 Ya. Oh, asli. Kalau pelakunya dia asli. Oh, gitu. ya. Pelakunya mereka, Wawu alif. wawu alif. Pelakunya Wawu aku, Tuh. Tu. kami, Nah. nah, kamu, Ta. kalian. Tum. Tum. Kalau pelakunya dia Asli. asli. Mereka, Wawu alif. Wawu alif. saya, Tuh. Tu. kami, Nah. nah, kamu, Tuh. nah, kalian. Tum. Sudah hafal semua? Insya Allah. Insya Allah. Gampang-gampang ya. Tambah lama tambah Gampang. gampang. Tambah sulit. Bapak nggak usah minum ini. Kalau Coba nggak latihan bertambah, ya. Latihan. Ini ada amanu. Apa artinya? Mereka 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 beriman. iman. Mereka telah beriman. Jadi ini kita Mereka bisa lampu ya. telah lampu di belakang. beriman. Amanu, mereka telah iman. Dia telah iman. amanah. 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 Mereka Amanu. amanu. Saya iman. Amanah. Tuh. Tu. Kamu iman. Amanata. Nah, kami Amanah. 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 Kalian iman. Amantum. Amantum. Gitu ya. Ini ada lagi satu contoh. Kafaru artinya apa? Mereka telah hadir. Nah, mereka. Kalau dia, Kafaro. Kafaro. Faro. kafaru. Saya, Faru. Kafartu. Fartu. kamu, Di mana ini Kak? Farta. nah, kami, Ini jangan. Farna. kalian, Harus ini aja sayang. Kafartum. kafartum. Gitu ya. Ya. Ini kalau ada ittaqau ini beda sedikit ya. Mestinya kalau ada mereka, wawu alif di belakang itu kan sebelumnya di doma. Seperti ini amanah dia. Kalau mereka amanu. Ya. Nah ini ada wawu tetap di fathah, bukan ittaku tapi ittaqau. Berarti nanti aslinya panjang ya. Nanti kalau wawunya dibuang, maka ada alif di situ gitu ya. Jadi kalau mereka ittaqau. Kalau dia gimana? Wako. Ittaqo. Ittaqo. Dia bertakwa. Ittaqo. Mereka bertakwa. Ittaqau. Ittaqau. Saya bertakwa. Ittaqtu. Ittaqtu. Jadi Apa? Ada kan di belakang ada panjang alifnya itu Dia ya. aja taruh Alifnya menjadi ya. di masih Iya, Pak. ngaji, jangan ditanya. Itakoitu. Ittaqaitu. Kamu. Itakoita. Ittaqaita. Kami bertakwa. Itakoina. Ittaqaina. Kalian. Ittaqaitum. Ittaqaitum. Nah, itu ya. Sama dengan nawa. Dia niat apa? Nawa. Itu. Mereka niat. Itu. Mereka apa? Nah, Alaina. mereka dulu. Mereka. Nawau. Nawayu. Nawau. Nawau. Jadi ittaqau. Nawa. Nawau. Nawa itu. Kami niat. Nawaina. Kamu niat. Nawaita. Kalian niat. Nawaitu. Saya niat. Nawaitu. Nawaitu. Gitu ya. Bunyinya. Nawaitu. Ini lagi ada beda sedikit karena tengahnya panjang. Kanu. Kanu. Kanu nanti kalau nunya mati karena ketemu tu tati itu nanti huruf depannya berubah jadi domah. Gitu ya. Kanu mereka adalah. Dia adalah. Kana. Kana. Dia adalah kana. Mereka adalah kanu. Saya adalah Kuntu. kuntu. Nah, jadi kamu Kuntu. Kunta. kami Kunna. kunna
Kalian adalah. Kuntum. Kuntum. Kalian adalah. Itu latihannya sudah bisa semua, ya. Tinggal melancarkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, saking jelasnya sampai tidak ada pertanyaan. Enggak tahu. Tahu apa yang ditanyakan. Saking bingungnya. Kita pahami ya. Kemarin diterangkan tentang orang-orang Bani Israel yang mereka meninggalkan Taurat, terus mereka mendalami ilmu sihir, gitu ya. Maka mereka itu sebetulnya orang-orang yang ahli-ahli sihir, gitu. Maka benderanya itu simbolnya para tukang sihir, ya. Bendera Israel itu ada apa namanya? Seperti bintang, gitu ya. Gitu. Maka daripada mereka itu mengkaji sihir, mendalami sihir, yang itu bekerja sama dengan setan, mereka tunduk kepada ajaran setan. Andaikan sesungguhnya mereka beriman berarti apa? Menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada setan. Andaikan mereka beriman, menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah, bukan jin, bukan setan, dan mereka bertakwa. Bertakwa itu hanya apa? Melakukan amaliyah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Paham ya? Tidak melakukan seperti kegiatan-kegiatan ritual yang tidak jelas yang diajarkan oleh jin. Jadi orang sihir itu kan ada ritual-ritual tertentu yang harus dia lakukan. Nah, itu mereka mentaati kepada jin. Jadi takwanya bukan kepada Allah tapi kepada jin. Ini ya. Andaikan mereka beriman, artinya menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah, dan mereka bertakwa melakukan ibadah-ibadah ritual seperti yang disyariatkan oleh Allah, itu niscaya pahala dari sisi Allah itu lebih baik daripada kemampuan mereka untuk menguasai ilmu sihir, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena pahala dari Allah itu pahala dunia, pahala akhiratnya. Kalau akhirat jelas surga. Surga. Lah kalau sihir tidak mungkin orang itu masuk surga, akan masih masuk neraka karena di situ ada kemusyrikan. Kalau belum musyrik, jinnya tidak mau bantu. Itu di akhirat. Di dunia pun orang itu kalau bertakwa. Jadi teorinya begini. Allah membuat hukum syariat itu adalah sebagai bentuk pelindungan Allah kepada hambanya. Maka ketika orang itu tegak di dalam syariat, dohir batin, maka orang itu dalam lingkup perlindungan Allah. Ya, memang dia tidak sakti, tidak punya kekuatan super, tapi selamat, gitu ya. Tapi selamat, tapi bahaya yang mengenai itu dihindarkan oleh Allah. Orang yang mau berbuat jahat, hatinya dibelokkan oleh Allah. Ya, lebih sakti mana, gitu ya. Jadi dunianya itu ya selamat, akhiratnya masuk surga. Itu daripada mereka menguasai sihir, malah di dunianya terikat perjanjian dengan setan, di akhirat masuk neraka. Kalau mereka mengetahui, ya, Tapi sebetulnya mereka itu mengetahui, sudah tahu mereka, ya, gitu. Karena mereka itu terlanjur benci sama Taurat mungkin ya. Terus pelampiasannya mereka arahkan kepada sihir, karena mereka kecewa sama kitab Taurat. Dikira Taurat itu mendukung mereka, lah kok tambah menguatkan ajaran Rasulullah. Maka kekecewaan mereka itu dilampiaskan dengan mendalami sihir. Nah, sihir itu semua agama, semua kitab suci menyatakan terlarang, gitu ya. Gitu. Termasuk dulu Nabi Sulaiman juga melarang rakyatnya untuk menerapkan sihir. Loh, sebetulnya mereka tahu, tapi kok dikatakan laukanu ya'lamun. Jikalau mereka tahu, padahal mereka itu sudah tahu. Maka bagaimana? Orang yang sudah tahu tetapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, itu sama seperti orang yang tidak tahu. Makanya dikatakan laukanu ya'lamun. Jadi amaliyah itu seakan-akan mereka belum tahu, padahal sebetulnya mereka tahu. Paham ya? Gitu. Makanya sampai ada yang mengatakan ilmu itu adalah bil amal. Jadi ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi ilmu kalau sudah kita amalkan. Ya. Gitu. Kalau belum diamalkan cuma menjadi teori, sekedar teori di mulut atau di akalnya. Ya, belum. Jadi makanya ilmu itu yang masuk ke dalam hati itu apa? Yaitu kalau dia sudah wujudkan ilmu itu dalam bentuk amal. Itu akhirnya menjadi
ilmu. Kalau belum, ya kan seakan-akan dia tidak tahu. Ya, walaupun tahu fadilah, tahu kemudorotan, tapi dia tetap langgar, dia tetap lakukan. Seakan-akan dia tidak tahu, berarti orang itu sebetulnya belum punya ilmu. Karena dikatakan ilmu, kalau apa yang difahami, diketahui itu sudah dia sudah dia terapkan dalam bentuk amal. Ini ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Jadi kenapa kalau kita itu amal untuk Allah saja, bukan untuk yang lain-lain? Karena di antara alasannya adalah karena tidak ada yang membalas kita lebih baik daripada apa yang bisa Allah berikan. Ya, bagi orang yang berbuat baik dapat balasan yang terbaik, gitu ya, gitu. Terbaik dan ziyadah. Ziyadah itu tambahan, bonus. Banyak mufasir mengartikan yaitu kemampuan untuk melihat Allah ketika mereka sudah berada di surga. Kenapa? Karena dulu ketika beramal untuk Allah saja, makanya nanti Allah beri kenikmatan orang itu bisa melihat wajah Allah. Gitu ya. Itu kenikmatan yang melebihi semua kenikmatan surga. Terus kemudian ini adalah Allah melarang orang-orang mukmin untuk mengatakan ro'ina. Gitu ya, tapi disuruh mengatakan undurna. Gitu. Jadi kemarin diterangkan bahwa orang-orang Bani Israel itu tidak pernah menghormati para nabi, para rasul. Bahkan Nabi Sulaiman dituduh sebagai tukang sihir. Kemarin ya. Termasuk Nabi Dawud difitnah merampas istri orang. Nabi Ibrahim dituduh menjual istrinya ke Raja Mesir. Tidak tahu apa namanya, termasuk Nabi Nuh kalau tidak salah ya, mereka katakan punya perilaku apa, homo. Nah, jadi gitu tidak tahu, nabi-nabi itu mereka fitnah yang jelek-jelek. Termasuk itu juga mereka lakukan kepada Rasulullah, yaitu mereka mengatakan ro'ina. Ya, karena ro'ina itu mereka alat untuk mereka kata-kata yang mereka peralat untuk mengolok-olok Rasul, maka orang mukmin itu dilarang oleh Allah mengatakan ro'ina. Suruh ganti undurna, gitu ya. Gitu. Ro'ina itu punya apa namanya, makna dua. Namanya kata apa? Ambigu. Kata ambigu ya. Gitu. Bisa diartikan, perhatikan kami, ro'ina, bisa diartikan orang yang bodoh. Gitu ya. Dari kata ro'a, kalau perhatikan ro'a, kalau yang bodoh dari kata ro'ana, inanya bukan kami, bodoh. Ru'una itu artinya dungu. Ro'ina orang yang dungu. Gitu ya. Termasuk dalam bahasa Ibrani, ro'ina itu artinya orang yang bodoh, orang yang dungu. Gitu. Nah, tetapi dalam bahasa Arab artinya pandanglah kami, perhatikanlah kami. Maka mereka itu heran. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Rasul, ketika mereka hendak ingin diperlakukan oleh Nabi, supaya mereka paham gitu ya, apa yang Nabi sampaikan, sahabat mengatakan ro'ina, ya Rasulullah ro'ina. Wahai Rasulullah, perhatikanlah kepada kami. Maksudnya biar kami paham apa yang engkau sampaikan. Kata sahabat, ya Rasulullah ro'ina. Lah, terus mereka tahunya ro'ina itu artinya orang yang bodoh. Terus mereka heran loh, kok dia mengatakan ro'ina sama nabinya sendiri. Padahal ro'ina itu menurut mereka orang yang bodoh. Nah, terus mereka tanya-tanya kepada sahabat, apa ro'ina itu maksudnya? Yaitu perhatikan kami, terus mereka senang, punya alat. Ya, punya alat, punya senjata untuk ngolok-ngolok Nabi. Mereka bilang kepada sesama mereka, wahai sesama Bani Israel, kalau kemarin kita tidak berani menghina Muhammad, ngolok-ngolok Muhammad, sekarang kita bisa ngolok-ngolok dia di depan hidung dia, gitu ya. Itu. Terus mereka bilang, ya Muhammad, ro'ina, terus tertawa-tertawa. Ya Rasulullah, ro'ina, terus tertawa-tertawa. Ya. Jadi kata itu dipelesetkan oleh mereka dengan tujuan yang tidak benar. Paham ya? Gitu. Nah, maka setelah ada peristiwa itu, orang mukmin oleh Allah, kalau ingin diperhatikan oleh Nabi, jangan katakan ro'ina, tapi gantilah dengan undurna. Artinya sama, maksudnya sama,
Tetapi kalau ro'ina bisa diplesetkan oleh mereka, kalau undurna tidak bisa. Paham ya? Gitu. Berarti pelajarannya apa? Berarti pelajarannya kita itu sebetulnya sebagai orang mukmin harus berupaya bagaimana semaksimal mungkin tidak memberi kesempatan bagi orang kafir untuk bisa menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Walaupun sesuatu itu kebaikan, gitu ya. Tapi kalau di dalam kebaikan itu ada peluang. Tadi kan kita minta perhatian Nabi kan baik ya. Tapi di situ ada peluang bagi mereka untuk menghina Nabi. Maka itu sebaiknya tidak dilakukan, maka diganti dengan yang lain. Paham ya? Gitu. Jadi jangan katakan ro'ina tapi gantilah undurna terus wahai orang mukmin dengarlah, perhatikan, dengarlah, laksanakan ya. Itu ada nasihat dari Allah, teguran dari Allah. Terus dan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Gitu, orang-orang kafir yang menghina Nabi itu mendapatkan siksa yang pedih. Terus kalau kamu tetap mengatakan ro'ina padahal sudah diperingatkan oleh Allah, padahal kata-kata itu sudah terlanjur mereka gunakan bahan ejekan kepada Nabi, berarti perilakumu sama dengan mereka. Berarti kamu masuk kategori orang-orang kafir dan kamu akan dimasukkan ke dalam siksa yang pedih. Paham ya? Gitu. Kenapa? Karena perilaku kamu itu menyamai perilaku mereka. Ya, perilaku yang bersikap sifat buruk. Maksudnya ya. Jadi perilaku orang kafir yang tidak boleh diikuti itu apa? Perilaku yang bersifat buruk, yang jelas pertama buruk itu ya bertentangan dengan syariat ya atau menghina itu. Yang kedua ritual mereka tidak boleh. Tapi kalau tidak itu tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa meniru orang kafir, tidak apa-apa asalkan dalam bentuk kebaikan, bukan keburukan, bukan ritual. Paham ya? Gitu. Sebagai hujahnya diriwayatkan, soalnya ada ayat ini ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu ya. Siapa menyerupai kaum maka dia bagian dari mereka kan gitu ya. Itu menyerupai itu maksudnya menyerupai dalam bentuk apa ya? Mungkin tanpa kita sadari dari amaliyah kita sehari-hari mungkin banyak yang menyerupai orang-orang kafir gitu ya. Mungkin banyak. Terus gimana? Berarti kita itu nanti dibangkitkan bersama mereka kan gitu ya. Gitu ya. Jadi malah apa pakai celana itu kan apa tradisi Indonesia. Ya kan ya. Dari mereka kan ya. Apalagi tapi dalam kategori yang baik loh ya. Yang sifatnya mubah apa gitu. Jadi menyerupai maksudnya dalam hal keburukan atau ritual-ritual yang mereka lakukan. Gitu ya. Tasyabah. Kalau bukan itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Karena diriwayatkan itu ada nanti di surah At-Taubah ya yang Allah memuji tentang jamaah Masjid Quba. Itu dikatakan oleh Allah padanya ada rijalun fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Karena di Masjid Quba itu ada jamaah yang suka mensucikan diri. Maka Rasulullah itu datang, wahai jamaah Quba, Allah memuji kalian. Katanya kan itu suka mensucikan diri. Terus apa amalia kalian? Ya, kata mereka, wahai Nabi, kami ya tidak ada yang kami amalkan. Ya yang engkau ajarkan itu. Cuma kami itu punya tetangga Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istinja habis pakai batu diikuti air. Ya, kalau tradisi Arab waktu itu cuma pakai batu saja. Ya. Itu tidak disalahkan sama Allah tanpa dipuji. Paham ya? Jadi gitu. Baik, itu terus. Tapi kalau yang buruk seperti gini, ikut perayaan ini ada man bana bibiladil ajim. Siapa tinggal di negerinya orang ajam. Wasona'a niruzahum wa mahrojanahum. Apa? Mereka membuat perayaan mereka, hari besar mereka, itu kan ritual gitu ya. Wa tasyabbahim serupa dengan mereka hatta yamuta sampai mati wa huwa kadzalika dia seperti itu khusyira ma'ahum yaumal kiamah. Jadi gitu. Kalau tinggal di Bali terus ikut sesajen, terus ikut ngaben ya barangkali gitu ritual, bersifat ritual, maka akan disamakan dengan mereka. Gitu ya. Gitu. Kalau di sini ikut apa perayaan tahun baru barangkali ya, gitu. Valentine atau apa gitu, tiup-tiup trompet itu kan bersifat ritual, ada nilai ritualnya gitu ya. Nah, itu walaupun bukan ritual tapi tidak jelas maksudnya. Ya, manfaatnya juga tidak jelas. Gitu. Andaikan tahun baru diperayakan pun itu loh, yang dirayakan apanya?
Pokoknya Islam itu semua rasional. Misalnya ada orang pengen tahu, tahun baru itu dirayakan tuh kenapa? Kok kamu rayakan? Memang kalau tahun baru uang kamu tambah Pak, kan gitu ya gitu. Atau gajinya naik, apa naik pangkat, apa kamu kalau tahun baru tambah ganteng? Atau anaknya tambah, itu enggak juga. Jadi enggak jelas. Yang dirayakan itu enggak jelas. Paham ya? Gitu. Makanya kalau enggak jelas, Islam melarang melakukan amal yang apalagi yang enggak jelas itu bersumber dari mereka. Kalau tadi istinja gitu ya, tambah bersih. Malah dipuji oleh Allah jelas. Paham ya? Terus kenapa orang-orang kafir itu suka begitu? Suka ngolok-ngolok, mencari-cari kesempatan. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Maka ternyata alasannya karena dengki. Tidak senang orang kafir dari ahli kitab itu. Jadi orang kafir dari ahli kitab itu tidak senang. Dan juga orang-orang musyrik itu tidak senang. Hatinya sakit, mereka jengkel, mereka dongkol. Bahwa diturunkan kepada kalian kebaikan dari Tuhan kalian. Jadi Allah beritahukan, ya orang mukmin. Apa dikira mereka itu senang melihat kenikmatan yang Allah berikan pada kalian? Mereka itu hatinya sakit, ya. Mereka itu tidak senang. Apa? Khair itu apa? Khair itu kenapa Nabi yang termulia itu apa? Bukan dari kalangan mereka. Syariat yang paling sempurna bukan dari kalangan mereka. Agama yang paling mulia bukan dari kalangan mereka. Kok kepada orang Islam itu kenapa? Akhirnya mereka dengki, mereka sakit hati, maka kedengkiannya sakit hati diungkapkan dengan sikap-sikap seperti itu. Loh kan terus tentang kedengkian mereka itu ditegur oleh Allah. Loh kenapa mereka dengki? Ya, padahal Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Artinya kan terserah Allah siapa yang dikasih rahmatnya. Allah punya karunia yang besar. Berarti kalau orang itu dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada sesama hambanya, berarti orang itu bagaimana? Tidak terima dengan keputusan Allah, seakan-akan memfitnah bahwa Allah itu tidak adil. Gitu ya. Allah itu salah alamat, Allah tidak adil, Allah tidak becus membagi nikmat. Makanya tidak salah kalau orang dengki itu menghapus semua pahala seperti orang murtad. Ya. Jadi orang dengki itu seperti orang murtad. Jadi 50 tahun ibadah terus. Begitu umur 51 dengki sama saudara, maka ibadah 50 tahun hangus seperti orang murtad. Gitu ya. Kenapa? Lah itu tidak terima dengan keputusan Allah. Dosa mana yang lebih besar daripada orang yang menyalahkan keputusan Allah. Gitu ya. Makanya sedosa-dosa kita jangan sampai kita mempunyai dosa yang bernama dengki. Ya, dengki itu apa? Dengki itu susah melihat kesenangan orang. Jadi kalau ada orang senang, dia susah. Kalau dikabari kebaikan saudara, hatinya jengkel, sakit hati, marah. Itu berarti dengki. Berarti orang itu di hatinya masih ada kekafiran. Ya, la yajtami'ul iman wal hasad fi qalbin wahid. Iman dan dengki tidak terkumpul dalam satu hati. Kalau ada dengki, tidak ada iman. Kalau ada iman, tidak ada dengki. Lah dia jamaah tiap hari tapi dengki, percuma. Tidak ada satu amal pun yang diterima oleh Allah. Nanti kalau mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena hatinya itu kotor. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Sedikit Ustaz. Monggo. Ini tadi disebutkan kalau apa tadi menyerupai orang kafir katakanlah gitu ya. Ya. Itu bisa disamakan seperti mereka. Gitu. Yang ingin kami tanyakan tentang pakaian Ustaz. Ada yang berpendapat bahwa kalau takziah menggunakan pakaian warna hitam itu seperti Yahudi atau Nasrani. Bagaimana Ustadz itu? Oh ya, karena itu memang bagian ritual mereka, gitu ya. Itu enggak bolehnya itu karena ritual. Itu. Tapi bukan berarti kalau kita pakaian hitam terus apa namanya? Hitam terus, waktu takziah. Khususnya ya, waktu takziah. Ya gitu. Jadi kalau dia itu pakai baju putih, begitu mau takziah pakai baju hitam, gitu ya. Nah, berarti mengikuti ritual mereka sama dengan mereka. Ini tidak boleh.
Tapi kalau dia itu sejak tadi ya sudah pakai baju hitam, sudah enggak apa-apa. Nggih, nggih, nggih. Enggak usah ganti baju putih, gitu ya. Karena dia tidak menyengaja, tetapi kebetulan yang dipakai itu adalah baju hitam. Ya, jadi enggak bolehnya itu karena apa? Karena ada nilai sengaja menggunakan hitam. Ya, dan itu bagian dari ritual mereka. Gitu ya. Itu sami-sami. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz.